Matahari malu-malu mengintip dari balik awan, memancarkan cahaya redup di pagi hari. Mungkinkah akan hujan? Haruna bertanya-tanya. Hari Minggu terakhir di setiap bulannya, mereka selalu pergi berlibur bersama seluruh keluarga besar Isam dan Kamal. Mereka sudah mempersiapkannya sejak kemarin. Namun, cuaca sedikit tak bersahabat. Matahari yang sempat memberi harapan akan cerahnya hari, kini perlahan menghilang, berganti dengan awan hitam yang bergelayut di langit. Awan hitam yang berarak perlahan itu kini tampak semakin tebal. Haruna yakin, tak lama lagi pasti hujan akan turun. Ia berdiri di dekat jendela, menatap jalan di halaman depan mulai tampak basah oleh titik-titik hujan yang menetes satu persatu. Tiba-tiba sepasang tangan merayap pinggang Haruna, lalu melingkar dari belakang. Tristan melihat Haruna diam berdiri sambil memeluk tubuhnya sendiri. Karena itulah Tristan memeluk istrinya yang tampak kedinginan. "Cup!" Tristan mengecup pundak sang istri yang terbuka. Meskipun mereka telah bersama sejak 17 tahun yang lalu. Namun, Haruna tetap merasa gugup setiap kali Tristan bersikap romantis. "Ada apa? Kamu tampak murung sejak bangun," ucap Tristan. "Aku khawatir kalau hujan akan lama. Kita sudah menyiapkan keperluan untuk liburan kita, tapi lihat. Awan seolah enggan untuk membawa hujan pergi. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika hujan tidak juga reda?" "Kuda-kudaan," jawab Tristan enteng. Pelukannya semakin erat. "Tris! Haruna! Tristan! Apa? Kamu itu tidak pernah berubah. Selalu saja mengucapkan kata-kata mesum seperti itu," gerutu Haruna. "Aku hanya bilang kuda-kudaan." "Di mana kata mesumnya?" tanya Tristan berpura-pura tidak mengerti. "Kalau kamu menganggap kata itu mesum, berarti otak kamu yang sedang berpikir mesum. Hayo, ngaku. Kamu sedang memikirkan apa?" goda Tristan. "Aku, mana ada pikiran seperti itu," kila Haruna. Ia berdalih karena merasa terjebak dalam pertanyaan Tristan. Jika dia mengaku, tentu saja hal itu berarti ia juga mengakui pikirannya mesum. Kata itu memang isyarat yang sering Tristan katakan ketika mengajaknya berhubungan badan. "Kalaupun ada, tidak masalah. Aku tidak keberatan memulainya lagi di pagi hari." Godaan Tristan semakin membuat Haruna salah tingkah. Apalagi kedua tangan Tristan bergerak naik turun di perutnya. Cuacanya terlalu dingin. "Bukankah lebih baik menghangatkan diri?" bisik Tristan di telinga Haruna. Ia mengecup tengkuk Haruna. Tubuh Haruna dibalik agar menghadap padanya. Pelan, tapi pasti. Tristan mengecup bibir Haruna dan memainkan lidahnya dengan terampil. Desiran di dadanya semakin tidak terkendali. Sampai akhirnya, mereka melangkah ke ranjang sambil terus berpagut mesra. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja, mereka saling menghangatkan tubuh dengan berolahraga ranjang. Menyuarakan cinta yang bersatu dalam hasrat indah. "Mah, ayo berangkat," seru Jihan saat hujan reda. Biasanya mereka berkumpul di rumah Tristan dan berangkat dari sana. "Kamu itu bersemangat sekali," ucap Yuka. "Harus dong, Mah." "Oh iya, kali ini kita liburan kemana, Mah?" "Ke Sukabumi, ke rumah kakek Kamal yang di sana." "Mama jadi ingat waktu pertama kali jadian sama Papa," ucap Yuka sambil mengenang hari ia dan Christian saling mengungkapkan perasaan. Di tepi sungai kecil di hutan, saat itu Yuka tersesat. Senyumnya mengembang mengingat masa-masa indah itu. "Ehem. Jadi, Mama sama Papa pergi bernostalgia dong," goda Jihan. "Bisa jadi." Christian memotong pembicaraan antara ibu dan anak. "Papa yakin, Jihan juga akan suka dengan tempat itu." Mendengar cerita Mama dan Papa, Jihan semakin penasaran. "Ayo kita ke rumah Om Tris," ucap Jihan dengan semangat. Christian menarik 2 koper ke bagasi dan menaruhnya di dalam mobil. Air hujan menggenangi jalan sepanjang perjalanan menuju rumah Tristan. Ya, siapa juga yang tidak tahu, Jakarta memang langganan banjir di musim hujan. Di perjalanan, Jihan melihat Aris sedang bersepeda bersama teman-temannya. Jihan menatapnya dari dalam mobil sambil tersenyum. Kedua orang tuanya melirik dari spion atas. Mereka saling melempar pandangan dan tersenyum kecil. "Ternyata, putri kecil kita sudah punya pacar," goda Yuka. "Iya, benar. Jangan-jangan, sebentar lagi minta dinikahkan," timpal Christian. "Mama sama Papa apa-apaan sih? Siapa yang punya pacar?"
Tanya Jihan malu-malu. Halo, sapa Raja saat telepon tersambung. Halo. Ada apa? Suara Ratu terdengar kesal di ponsel Raja. Aku akan berlibur ke desa. Mungkin di sana sinyal jelek dan aku tidak akan mengirimkan pesan, ucap Raja. Ia sengaja menelepon Ratu pagi-pagi sebelum berangkat ke Sukabumi. Siapa yang peduli? Aku. Aku yang peduli, karena aku takut kamu menanti telepon dan pesan dariku, rayu Raja dengan percaya diri. Narsis. Saya tidak pernah menantikan kabar kamu. Dasar siswa nakal. Telepon diputus sepihak. Ya, kok diputus sih? Tidak apa-apa, karena aku yakin, kamu akan merindukan aku, gumam Raja. Ia menarik kopernya ke depan rumah. Karena perjalanan mereka jauh, Raja tidak membawa motor. Ia membawa mobil sendiri, serta mengajak teman-temannya untuk pergi bersama. Pak! Mah! Om Kris datang, seru Raja saat melihat mobil Christian memasuki gerbang rumah. Pagi Raja! Pagi juga Om, Tante. Jihan mana Om? Di dalam mobil. Dia sedang berdandan, jawab Yuka. Mau turun dari mobil harus dandan, tanya Raja heran. Karena kamu selalu bilang dia jelek, kelakar Christian. Oh. Raja menjawab singkat. Dipikir-pikir, ia memang selalu mengejek Jihan dan Syahera jelek. Namun, itu hanya sebuah candaan saja. Tidak ada niat menjelekkan mereka, ia hanya menggoda saja. Mereka sudah besar sekarang, tentu mereka malu ketika aku memanggil mereka jelek, batin Raja. Ia berjanji dalam hati untuk tidak mengejek lagi. Tep, 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 tep. Tristan dan Haruna keluar dari kamar. Mereka terpaksa mandi lagi, karena ulah nakal Tristan. Sambil menunggu mereka datang, Haruna sudah merapikan baju mereka ke dalam koper. Sudah siap berangkat? Tanya Tristan. Siap. Mereka menjawab bersamaan. 3 mobil itu pun berangkat. Setelah 10 meter dari gerbang rumah, Tristan menginjak rem secara tiba-tiba. Hampir saja mobil Christian menabrak. Papa ini... Kenapa tiba-tiba berhenti? Tanya Haruna kesal. Sasha mana? Tanya Tristan. Haruna menoleh ke belakang. Hah? Tidak ada. Apa mungkin di mobil Raja? Papa telepon Raja dulu, ucap Tristan. Mobil Raja berada di barisan paling belakang. Ia menanyakan Syahera. Tristan bernapas lega karena Syahera ada di mobil Raja. Ada di mobil kakaknya. Tristan melajukan mobilnya kembali. Mereka menjemput Vivi dan Jeffrey, lalu menjemput teman-teman Raja. Setelah semua berkumpul, mereka pun melajukan mobilnya menuju Sukabumi. Mereka sempatkan untuk beristirahat sejenak di rest area sambil mengisi bahan bakar. Setelah rasa lelah mereka hilang, kembali mereka berkonvoi melanjutkan perjalanan. Sudah 5 tahun, Kamal tidak pergi ke kota Sukabumi. Ia telah menjual kedainya kepada Darno, laki-laki yang dulu mengelola kedainya. Anak-anak Kamal tinggal di Jakarta, sementara ia sudah tidak sanggup pulang pergi mengontrol kedai sebulan sekali ke Sukabumi. Karena itulah, ia menjual kedainya. Kamal mempekerjakan seorang pembantu dan seorang tukang kebun untuk mengurus rumahnya. Ia tidak ingin menjual rumahnya. Terlalu banyak kenangan di rumah itu. Ketika ia merindukan istrinya, ia akan tinggal selama beberapa hari di sana dan mengunjungi makam Anggi. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di rumah Kamal. Seorang tukang kebun membukakan pintu gerbang. Keempat mobil itu diparkir di garasi. Selamat sore Gan, sapa Imin, tukang kebun yang merawat halaman. Istrinya, iya, menjadi pengurus rumah. Rumah itu masih sama, tidak pernah berubah. Kamal tidak mau mengubah apapun yang ada di sana. Ia cuma memperbarui catnya setiap tahun dengan warna yang sama. Selamat sore Pak Imin. Kamal menjawab sapaan Imin lalu berdiri di samping Imin. Terima kasih sudah merawat rumah saya dengan baik. Kamal mengedarkan pandangannya. Pepohonan di halaman rumahnya sudah tumbuh tinggi, rindang, dan sejuk dipandang. Tidak terasa, rumah itu sudah 17 tahun. Kamal menghirup udara sejuk di desa Sindang Kasih. Silakan masuk Gan. Ia membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Ia sudah menanti kedatangan mereka sejak siang. Ia sudah memasak banyak makanan dan menyajikannya di meja makan. Kita makan dulu, setelah itu beristirahat, ucap Kamal.
Ia mengajak mereka semua untuk makan. Rasa lelah setelah mengemudi, membuat mereka kurang selera. "Masakan saya tidak enak ya?" tanya ia. Ia merasa tidak enak hati. "Masakannya enak kok, Bu. Cuma perut Jihan tidak nyaman setelah perjalanan dari Jakarta kemari." "Jangan merasa bersalah," ucap Jihan. "Iya, Bu. Kami ingin beristirahat, jadi tidak selera." "Maaf ya, Bu," timpal Syahera. "Oh, begitu. Maaf, Ibu kira masakannya tidak sesuai selera orang kota," katanya sambil tersenyum. Mereka menyelesaikan makan siang yang sudah lewat beberapa jam dari waktu yang seharusnya. Mereka mencari kamar mereka masing-masing. Jihan, Syahera, tinggal di kamar yang sama. Raja bersama dua temannya. Mereka masuk ke kamar dan beristirahat. Malam mulai merangkak naik, meninggalkan matahari senja yang lelah bersinar dan kembali ke peraduan. Ratu keluar dari kamar mandi dengan kaki telanjang menapak lantai keramik putih yang dingin. Ia memakai handuk kimono dan mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ratu melirik ponselnya. Biasanya di jam ini, Raja selalu mengganggunya dengan mengirim pesan atau menelepon. Ia menggedikan bahu, bersikap tidak peduli. Ia merasa tenang karena tidak diganggu muridnya yang nakal itu. Saat Ratu sedang memakai baju, Danang meneleponnya. Laki-laki itu mengajaknya pergi kencan. Namun, tubuhnya sangat lelah hari ini. Ia ingin bermalas-malasan di depan televisi, menonton drama Korea favoritnya, lalu pergi tidur saat sudah mengantuk. "Aku tidak bisa pergi. Hari ini aku sangat lelah, maaf. Kalau begitu, aku datang ke rumahmu. Bagaimana?" Danang berusaha membujuk di seberang telepon. "Boleh." Ratu menjawab singkat. Ia menutup telepon dan memakai baju yang lebih tebal. Udara malam ini sangat dingin, sampai tulang-tulangnya seolah kaku. Setengah jam kemudian, Danang datang membawakan makanan ringan. Ia juga membawa martabak manis kesukaan Deki. Bisa dibilang, sedang menyogok calon mertua. "Kalian ngobrol saja. Om pergi ke dapur dulu," ucap Deki. Ia sengaja membiarkan mereka berdua. "Diminum, Mas." Ratu menaruh 2 cangkir teh hangat dan mempersilakan Danang meminumnya. "Terima kasih. Apa aku mengganggumu?" "Tidak." Ratu menyesap tehnya, menemani Danang yang juga menyesap sedikit teh hangat untuk membasahi tenggorokan. "Kau punya rencana liburan kemana?" "Seminggu libur dari tugas sekolah, rasanya suntuk jika di rumah terus." Danang seolah memberi isyarat untuk mengajak Ratu berlibur dengannya. "Saya ada tugas di cafe shop. Setiap libur, saya sibuk bekerja di sana." Oh. Harapan Danang berlibur dengan Ratu, sepertinya tidak akan terwujud. Mereka menonton film sambil mengobrol. Danang memberanikan diri menyentuh tangan Ratu. Namun, Ratu menarik tangannya perlahan. Ia tidak mau memberikan harapan palsu. Jujur saja, Ratu tidak memiliki perasaan lebih dari sekedar teman. Sudah malam. Aku pamit pulang," ucap Danang sambil bangun dari sofa. Ratu mengantar Danang sampai ke gerbang rumah. Ia tersenyum dan melambaikan tangan saat mobil Danang beranjak pergi. Setelah mengunci pintu gerbang serta pintu rumah, ia berbaring di kamarnya. Matanya sudah sangat berat, lambat laun matanya terpejam dan ia pun tertidur. Jihan, Raja, Syahera, Marcel, dan juga Aji, mereka berkumpul di gazebo taman belakang. Mereka bercengkrama seusai makan malam. Sementara para orang tua lebih suka mengurung diri di kamar dan beristirahat. "Kak Jihan, Syasha dengar kakak punya pacar. Apa itu benar?" "Tidak. Aris itu sahabat kakak. Mereka saja yang melebih-lebihkan," jawabnya sambil mengetik pesan di ponselnya. Syahera melongok ponsel Jihan. Nomor kontak media sosial Aris dinamai best friend. Yang punya best friend, goda Syahera. "Kalau Kak Raja bagaimana?" tanya Jihan ambigu. "Bagaimana apanya? Udah punya pacar belum? Sudah mau lulus loh." "Masa tidak ada satupun yang menarik perhatian Kak Raja?" ejek Jihan. "Kata siapa?" "Dia sedang mengejar guru BP kami," ucap Aji dengan semangat. Plak. Raja memukul kepalanya dengan pelan. Namun, Aji berteriak seolah-olah Raja memukul kepalanya dengan kayu. "Jangan bicara sembarangan. Awas kalau berani membuat gosip."
Raja mengancam Aji dengan tatapan tajam mengintimidasi. Semua terdiam sesaat, lalu terdengar riuh mereka tertawa. Seorang raja ternyata menyukai wanita yang lebih tua. Sungguh hal itu sangat lucu bagi mereka. Namun, Marcel tidak bereaksi apapun. Ia terus menatap wajah Jihan diam-diam. Perasaan Marcel kepada Jihan lebih dari sekedar teman dari saudaranya. Namun, rasa itu adalah rasa suka yang bertepuk sebelah tangan. Saat Marcel mengatakan menyukainya, gadis itu menjawab kalau ia masih kecil. Sama sekali tidak tahu perasaan suka itu seperti apa, dan ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Mimpi Jihan adalah bisa kuliah di Korea. Negeri yang terkenal dengan idol popnya itu sangat menarik hati Jihan untuk melihatnya sendiri. Walaupun jika tinggal di Korea, ia tak lantas bisa bertemu idolanya. Namun, ia tetap ingin ke sana, menikmati Sungai Han di malam hari, menikmati jajanan lokal di sana. Semua yang dibicarakan Jihan adalah impiannya. Mungkinkah bisa terwujud, atau hanya sebagai angan belaka? Kalau Sasha sudah punya pacar, tanya Aji, ragu-ragu. Syahira menggeleng sedih. Semuanya menatap ke arahnya. Pikiran mereka beragam. Apa sih? Ada yang aneh ya, tanya Syahira. Tidak. Mereka mengalihkan pandangan ke ponsel mereka. Alasan yang tidak bisa diterima akal. Mereka bertingkah aneh. Jihan memegang ponselnya terbalik. Aji dan Marcel, mereka bergantian melihat ponsel masing-masing dan saling bertukar. Sementara Raja, ia fokus memandang foto ratu yang diambil diam-diam. Dia sedang apa ya? Apa dia menunggu telepon dariku? Raja asyik dengan pikirannya sendiri, lalu tiba-tiba hujan turun. Mereka berlarian ke rumah dan masuk ke kamar masing-masing. Mereka beristirahat mengumpulkan tenaga untuk berkeliling dan menjelajah desa.